tidak ada minal aidin wal faizin bagi salah tulisnya. Dan tidak ada mohon maaf lahir batin kayak orang sembah patung. Hari ini yang bertindak sebagai khatib yaitu Ustadz Dr. Hasan Basri MA. Beliau adalah dosen UIN Ar-Raniri. Yang bertindak sebagai imam adalah Ustadz Teguh Rayyan Fajrul SPD. Beliau adalah imam besar Masjid At-Taqwa Muhammadiyah Aceh dan juga imam Masjid Baitul Musyahadah atau Masjid Teguh Umar Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma 'idan lil mu'minin wa farahatan lis-sha'imin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وهاديا إلى الحق بإذن الله وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن الله تعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, syukur alhamdulillah, hari ini merupakan hari kegembiraan bagi orang-orang yang beriman dan khususnya bagi orang yang berpuasa. Begitu Rasulullah mengatakan, "Shaim farhatan, farhatun 'inda al-fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan, dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama adalah kegembiraan pada saat merayakan Idul Fitri. Alhamdulillah hari ini secara serentak Idul Fitri dirayakan di seluruh Indonesia. Dan ini merupakan suatu hikmah, rahmat dan nikmat Allah yang luar biasa yang mempersatukan kita dalam beribadah. Kemudian kegembiraan yang kedua Rasulullah katakan adalah kegembiraan di saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik dikala kita mengakhiri hidup ini ketika malaikat mau menjemput maupun di hari akhirat nanti ketika di yaumil mahsyar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dua takbir itu, dua lafaz itu berasal dari sahabat. Yang pertama sahabat Ibnu Mas'ud, yang kedua sahabat Salman Al-Farisi. Teks pertama, lafaz pertama dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah mengajarkan takbir hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Tidak ada tambahan apapun setelahnya. Versi yang kedua, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar,
akbar kabira. Juga tidak ada tambahan apapun setelahnya. Nah, ini warga Muhammadiyah semuanya mengamalkan sunnah ini, sunnah yang dipraktikkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Adapun takbir yang berkembang di kalangan kita di Indonesia khususnya, yang diawali 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tersiga kali ini itu ada pernyataan Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa saya lebih suka takbir hari raya itu dimulai dengan 3 kali takbir di awal. Itulah yang dipakai. Nah, ini tinggal pilih, ya, pilih Rasulullah dan sahabat atau pilih Imam Asy-Syafi'i. Sudah jamaah sholat Aid yang berbahagia. Nah, hari ini kita merasa bahagia sekali oleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa-dosa hambanya, dan sesuai dengan doa yang kita lantunkan selama Ramadan, dan kita penuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum dalam surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah, berlombalah, bersegeralah untuk mencapai pengampunan dari Tuhan, dari Allah, dan surganya seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Itu jelas. Allah menyiapkan surganya untuk orang-orang yang bertakwa. Berpuasa adalah mempersiapkan orang-orang untuk memiliki nilai ketakwaan. Nah, nilai ketakwaan ini sudah dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran yang semuanya itu mengacu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, mentaati Allah dan Rasulnya, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Itulah orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab itulah dalam kehidupan kita selama Ramadan kita selalu diingatkan, terus diingatkan oleh para pencerah, para penceramah, mubaligh-mubaligha, dai-dai, agar kita selalu ingat kepada Allah, meningkatkan takwa kita kepada Allah, sembari mendalami makna syariat yang diperintahkan kepada kita, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kita jangan termasuk orang-orang yang lupa terhadap peringatan itu. Jangan termasuk orang yang lengah, yang lalai dari perintah itu. Wa la takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Allah sebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 19, janganlah kamu menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga mereka lupa kepada dirinya sendiri, dan mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Karena itu sebagai jamaah yang berbahagia, Al-Quran menyebutkan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Selalu beri peringatan dan terus beri peringatan, karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka kita tidak pernah bosan mendengarkan nasihat-nasihat yang baik maupun Allah hasanah. Tidak pernah jemu, tetap berada dalam majlis-majlis pengajian, majlis ilmu untuk mendalami ilmu agama, dan tidak pernah malas untuk menyimak dan mendengar kebaikan dan kebenaran yang disampaikan oleh para penyampai. Siapa saja yang mengikuti kebenaran itu, dialah yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Dan siapa yang tidak mengikutinya, maka dia akan tersesat jauh. Dalam ibadah puasa Ramadan ini setidaknya kita memiliki dan merasakan serta mengalami ada 10 keutamaan yang sangat penting, dan itu bisa kita rasakan langsung oleh diri pribadi masing-masing, dan itu tidak dibuat-buat. Bahwa ada 10 keutamaan itu yang bisa disingkat 10 kali. Hal yang pertama adalah selama Ramadan ketaatan kita meningkat dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain.
bulan Ramadan kita menyempatkan diri, menyisihkan waktu, bahkan membuat agenda khusus untuk melaksanakan sholat jamaah, bahkan tadarus, beriktikaf dan seterusnya. Dan ini merupakan bukti ketaatan kita meningkat. Otomatis tensi iman kita meningkat juga. Yang kedua adalah kedisiplinan, disiplin dalam makan sahur, disiplin dalam berbuka, disiplin dalam sholat. Sebelum azan kita sudah hadir di masjid, mengikuti imam dengan penuh kesabaran, tidak mendahului imam. Itu bukti kedisiplinan kita. Tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, tidak mau cepat selesai ketika kita melakukan sholat. Itu artinya disiplin, melaksanakan peraturan dan syariat dengan sesungguhnya. Yang ketiga adalah kejujuran. Puasa mendidik kita supaya jujur terhadap diri kita, jujur kepada sesama dan jujur kepada Allah. Dan ini dibuktikan selama Ramadan. Kejujuran ini sangat terasa oleh kita semua. Kita tidak pernah membohongi diri kita, tidak pernah membohongi Allah, dan tidak juga membohongi orang lain. Karena membohongi orang lain, kata Rasulullah, itu dapat merusak puasa seseorang. Yang keempat adalah keseimbangan. Hidup kita seimbang, jasmani dan rohani, seimbang duniawi dan ukhrawi, seimbang antara intelektual dan spiritual, seimbang antara emosional dan sosial. Keseimbangan ini adalah merupakan bahagian dari kehidupan orang-orang yang bertakwa. Karena itulah kita merasakan kehadiran Allah bersama kita. Ketika kita menjaga keseimbangan ini, kita tidak mementingkan duniawi saja, tidak mementingkan materi saja, tapi juga kita mementingkan aspek rohani. Dan kita mencoba meniru bagaimana kehidupan para malaikat. Mereka hidup dengan spiritual mereka, dan dengan aspek spiritual mereka, iman mereka semakin meningkat. Ketaatan kepada Allah tidak diragukan. Maka malaikat termasuk makhluk yang tidak pernah durhaka kepada Allah dan senantiasa mentaati perintah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Hadirin sidang jamaah salat Id yang dirahmati Allah. Begitulah kita diajarkan sehingga kita merasakan nilai yang luar biasa dari kehidupan kita. Kalau malaikat dengan tidak makan dan tidak minum, dia mampu beribadah full, penuh kepada Allah. Maka hamba Allah yang berupa manusia yang dilengkapi oleh fisik dan rohani, dia bisa meniru secuil dari sifat malaikat itu sudah hebat. Dan Allah akan bangga di hari kiamat, di depan para malaikatnya dipanggil, wahai malaikat itu berdiri, lihat hamba-hambaku ini. Aku berikan kepada mereka syahwat, aku berikan kepada mereka kebutuhan bermacam-macam, tapi mereka mampu meninggalkan itu semua demi mengikuti perintahku. Aku bangga dengan mereka. Buka pintu untuk mereka dalam surga, agar mereka masuk dan beri nama khusus, pakai label Babur Rayyan, khusus untuk orang-orang yang berpuasa di antara hamba-hambaku, jangan untuk orang yang lain. Itulah hidup yang berkeseimbangan. Yang kelima, sudah jamaah berbahagia. Yang kelima adalah kesabaran. Kita dididik sabar yang lebih hebat di bulan Ramadan ini. Tidak mudah mendidik orang yang sabar, baik di jalan, di tempat-tempat makan, di tempat-tempat keramaian, apalagi sedang lapar. Orang kalau sedang lapar cepat sekali tersinggung emosinya, tapi di bulan Ramadan tidak ada masalah. Ini hebat. Maka Rasulullah berani mengatakan, "Asyamu nisfu sabr." Puasa itu mampu mendidik separuh kesabaran. Dalam salat orang tidak cukup sabar, sehingga Allah memerintahkan orang, "Wasta'inu bis-sabri was-salat." Sabar kamu dalam memohon kepada Allah, sabar kamu dalam melakukan ibadah salat. Banyak nilai sabar. Kalau salat imam agak panjang sedikit, maunya cepat-cepat kapan selesainya. Ya, kalau salat mau cepat-cepat selesai. Tapi kalau nonton bola, nonton film, nonton sinetron, mau jangan selesai-selesai, terus bersambung. Begitu manusia. Tetapi puasa sudah mendidik kita sabar, berani tahan lapar, berani tahan haus, pekerjaan tetap jalan dari pagi sampai terbenam matahari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang keenam adalah kepedulian. Kepedulian sosial meningkat, di mana-mana pendapatan masjid meningkat, banyak orang bersedekah.
Niat itu kudu. Di akhir Ramadan hampir semua orang menunaikan zakat fitrah. Luar biasa. Dan ini adalah kepedulian sosial untuk sesama. Yang ketujuh adalah kebersamaan. Kebersamaan kita seperti ini dan ini langka. Kebersamaan kita sholat berjamaah setelah 2 tahun yang lalu masa Covid. Ya jarang kita berjamaah secara bersama-sama. Mungkin beberapa orang saja, itu pun safnya jarang, ya, apalagi di kota-kota besar. Tetap, alhamdulillah Allah sudah mencabut penyakit itu, walaupun ada sisa-sisanya. Kita sudah bisa bersama, kebersamaan mahal harga. Yang ke-8, kesederhanaan, bahwa puasa mendidik kita hidup sederhana. Walaupun di siang hari keinginan kita bermacam-macam, tetapi yang kita makan dan minum cukup seteguk air, segelas air, sepiring makanan, sepiring nasi, sudah cukup. Sudah bisa tahan kita melakukan sholat tarawih, sudah bisa tahan kita bertadarus sampai tengah malam, tidak apa-apa. Ini maknanya apa? Hidup sederhana bukan hanya di bulan Ramadan, juga dididik kita untuk di bulan-bulan yang lain. Dan ini juga sudah langka kecenderungan orang hidup bermewah-mewahan dan kebahagiaan. Ya, yang ke-9 saya mau berbagi adalah kepekaan. Kepekaan iman kita meningkat. Kepekaan rasa kita meningkat, dan orang sebut sekarang sebagai kecerdasan emosional dan spiritual. Dan itu juga barang langka yang sekarang dunia pendidikan sudah mengarah ke situ, tidak lagi mengandalkan intelektual. Oleh indeks prestasi belajar tinggi, nilai di ijazah tinggi, tapi kalau aspek spiritual dan emosional rendah, sama saja tidak ada nilai. Oleh karena itu, kepekaan, kecerdasan spiritual dan emosional menjadi sangat penting dalam kehidupan kita saat ini. Yang ke-10 hadirin sekalian yang berbahagia adalah kesehatan. Sehat, bahwa puasa itu sehat. Al-Quran menyebutkan ayat 184 surah Al-Baqarah di hujung ayat, wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, bahwa berpuasa itu lebih baik lagi jika kamu mengetahui, jika kamu punya ilmu tentang puasa, ngerti, paham tentang puasa. Maka sebelum puasa ibadah Ramadan kita selalu diberikan ilmu bagaimana cara puasa yang benar, sehingga kita mendapatkan nilai itu. Dan Rasulullah memperkuat maksud dari ayat ini dalam salah satu hadisnya, sumu tasihu, berpuasa kamu supaya kamu sehat. Walaupun sebagian menilai hadis ini lemah, tetapi hadis ini sebagai bayan ta'kid dari ayat 184 surah Al-Baqarah, bayan penguat, keterangan penguat. Hadirin sekalian yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nilai penting lagi dari ibadah Ramadan, bahwa selama Ramadan kita dididik dan bahkan diajarkan sebuah doa yang Rasul ajarkan kepada istrinya Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ketika Aisyah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa doa yang paling bagus aku ucapkan? Aku mohon kepada Allah di saat aku merasakan kehadiran Lailatul Qadar. Rasulullah katakan, ucap olehmu wahai Aisyah, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ucap olehmu Aisyah, ya Allah, sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Pemaaf, Engkau mencintai kemaafan, maka maafkanlah aku. Indah sekali. Makanya apa? Sifat terpuji ini kita laksanakan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan al-afu adalah sifat Allah yang Maha Pemaaf. Maka alangkah baiknya orang yang beriman yang berpuasa, yang menjadi ciri khas orang beriman, orang yang muttaqin, disebutkan dalam Al-Quran ayat 184 surah Ali Imran, itu adalah wal afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Maka Idul Fitri, nah ini kita rubah nih baliho, spanduk-spanduk, ya, minal aidin wal faidin, itu bukan budaya kita, bukan budaya Islam. Yang budaya Islam itu apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Begitu sahabat setiap bertemu di Idul Fitri itu yang diucapkan. Dan tidak ada mohon maaf lahir batin kayak orang sembah patung. Ini pejabat-pejabat kita ikut semua.
Kalau dia urus semua betul menunggu-nunggu, kamak sepanduk berbeda. Ikut-ikutan tidak ada ilmu, bodoh. Ada apa? Semua ikut-ikutan ini. Itu sistem penempatan hukum. Ini dengan otomatis mereka sudah mengamalkan ajaran Buddha, ajaran agama lain. Semua betul. Tidak ada itu. Coba lihat di foto betul itu. Ikut-ikutan semua. Tanda-tandanya apa? Kebodohan. Islam tidak begitu. Jangan menyamakan diri dengan orang lain. Makanya taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan amal ibadah Rasulullah. Ya Allah, terimalah, wahai yang maha pemurah, wahai maha mulia. Indah sekali, saling mendoakan sesama kita. Ya, tidak ada minal aidin wal faizin, boleh salah tulis lagi. Banyak sekali minal aidin wal faizin. Atau dibalik, bagaimana ada? Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Maafkan, saling kita memaafkan. Dan tidak ada minta maaf. Tidak ada minta maaf. Karena Islam tidak mengajarkan itu. Al-Quran seluruh ayat, selalu orang beriman ini suruh memaafkan, bukan minta maaf. Wal afina 'anil nas, wa'fu anhum. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Maafkan sesama manusia, bukan minta maaf. Minta maaf itu gaya advokat. Kalau salah, minta maaf 3 hari berturut-turut, ditulis di koran, diumumkan. Nah, apa setelah orang minta maaf sudah selesai? Tidak. Kenapa? Karena bukan dari hatinya, dari orang lain. Maka mohon maaf itu tidak bisa diwakili. Termasuk orang yang sudah meninggal, tidak bisa diwakili. Bagaimana umat? Siapa yang mau memaafkan? Karena maaf oleh hati. Salah lagi. Umumnya apa yang maaf? Orang itu waktu hidupnya memaafkan orang lain. Ini masalah. Makanya orang yang beriman yang cerdas, orang takwa yang cerdas, wal afina, maafkan. Termasuk orang tua, maafkan anaknya yang tersalah, kasihan anaknya. Selama belum dimaafkan oleh orang tua, anak itu akan terlunta-lunta seumur hidupnya. Tak akan bahagia. Di akhirat bermasalah, tidak bisa masuk surga. Karena orang tua belum rela, belum memaafkan. Maka orang tua yang baik maafkan anaknya. Anak yang cerdas jangan mengulangi kesalahan yang sudah dimaafkan oleh orang tua. Jangan suka-suka buat salah. Ya, karena sudah dimaafkan besok buat salah lagi. Nah, itu tidak cerdas namanya. Sudah dimaafkan bersyukur kepada Allah. Orang tua masih berlapang dada memaafkan anaknya. Allah berterima kasih kepada pemaaf, kepada orang yang memaafkan. Makanya secara psikologis, orang yang suka minta maaf, dia paling sering melakukan kesalahan. Besok, salah lagi, minta maaf lagi. Makanya Islam tidak pakai cara itu cara munafik. Islam tidak ingin cara munafik, cara gentleman. Maafkan. Tapi jangan mengulangi lagi kesalahan. Itu yang penting. Hadirin sekalian berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sekalian berbahagia, yang terakhir, bersihkan hati, sucikan jiwa, jernihkan pikiran, jalin hubungan persaudaraan sesama, dan saling kita memaafkan. Akhirnya kepada Allah kita berharap, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.